Kita mulai dari video yang ke-7 tentang digital literasi, the virtual classroom. Now, allow students to study online without having to go to college physically. It's very useful for distance learning. And that's what we're going to talk about today. That is, with virtual classes, when tutor may study online at a certain time to get lesson in person but in different place. With the comfort of your own home and workplace, you can hear and see the teacher and can ask questions without having to physically meeting. It makes it possible for people who are busy or live too far from college to study as well as students who physically attend their academic institution. So, how does it work? To attend the webinar, you must have access to a computer, smartphone, internet networking. So, to the join webinar, you must log into your academic institution website and use your password. After that will join the webinar, don't forget to plug in or turn up the volume of your cell phone to listen to what is being said. Then for the facility, to ask questions, you can use the chat feature or live chat, which allows you to ask the teacher. Or you can talk directly using a available microphone. So this is like a feature in WhatsApp or Skype. Many people are already using this to connect with your family or friends. So, that's an introduction to online learning. Nah, maksudnya adalah pada pembelajaran virtual ini cenderung lebih memudahkan kepada para pelajar, apalagi para pelajar jarak jauh. Karena hal itu memungkinkan kita untuk bertatap muka secara virtual meskipun di tempat yang berbeda. Nah, contohnya saja pada saat kita join kepada webinar. Nah, kita hanya perlu masuk di dalam akun student dari institusi kita, kemudian kita masukkan password dan juga bisa join langsung di webinar tersebut. Kemudian, untuk fiturnya juga banyak seperti fitur bertanya, itu ada namanya fitur live chat, atau kita bisa langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada tutorial atau pemateri kita tersebut. Nah, hal inilah yang memudahkan pembelajaran secara virtual. Selanjutnya video yang ke-8 yaitu tentang how to use a Google Meet atau bagaimana caranya menggunakan Google Meeting. So, the first time you open your PC, then open the website or link meet.google.com. And Google Meet is one of the easily application in the distance learning process. Now, after you open the Google Meet website, then click on Start a Meeting. You can schedule a meeting if you want to use it at certain hours. Next, we start with the Start Meeting. So, when you start the meeting, you will see yourself on the camera monitor. Before joining the meeting, don't forget to turn on the microphone by clicking the microphone icon. And you can also set the camera to turn on or off. Then we can continue to click on the words join now. Next, we'll hyperlink information from the Google Meet room that you create. This link can be shared with your friends for access to join the Meet room that you create. Then, there will be a Present Now feature for you to display your material or assignment. You can share YouTube videos and so on. Then you can choose whether to share tabs, Windows, or Chrome tabs on your computer. Then there is a pin feature to choose which secret screen focus you want to see. Then there are options on the right 3 points. There is a layout selection, then full screen, setting to adjust the camera, microphone, turn off caption. Then the second session, use a schedule meet using Google Calendar. You can create a title first, then choose the date and time. Then you can also share it with your friends. Google Meet very easily from start a create meeting, join a meeting, and via your Google Calendar go ahead in advance. Kita masuk ke video yang ke-9, yaitu tentang tutorial penggunaan portal akademik untuk mahasiswa baru Universitas Riau. Nah,
Kita sebagai mahasiswa baru tentu masih sangat asing dengan portal akademik tersebut. Nah, berikut langkah-langkah untuk mempermudah teman-teman sekalian. Pertama, buka browser lalu klik portal akademik Unri. Selanjutnya untuk username sudah default sesuai yang dikasih berupa NIM, dan untuk password yaitu NIM ditambahkan 2 digit tahun lahir. Kemudian isi kode CAPTCHA dan jangan sampai salah. Tunggu beberapa saat dan akan muncul tampilan awal, dan nanti akan ada survei, isi saja terlebih dahulu sesuai yang teman ingin isi. Selanjutnya akan terlampir biodata yang pernah teman-teman isi sebelumnya pada saat lulus SNMPTN atau SBMPTN, dan bisa diubah jika ada yang ingin diubah dan terjadi pembaharuan. Kemudian, terdapat banyak tab di dalam portal akademik tersebut, mulai dari data orang tua, status pembayaran, dan juga lain sebagainya. Kemudian, untuk yang bertanya bagaimana sih cara pengisian Kartu Rencana Studi atau KRS? Nah, di sini ditampilkan Kartu Rencana Studi pada tab KRS. Namun tidak dapat ditampilkan karena belum masanya jadwal pengisian KRS. Nah, sebelum KRS tersebut, alangkah baiknya teman-teman sudah memilih list mata kuliah yang akan diambil dengan membuka tab informasi mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian pilih paket semester 1 atau semester lainnya sesuai dengan semester yang teman-teman ampuh. Nah, di situ akan ditampilkan kode kelas, mata kuliah, wajib atau prioritas, dan juga jumlah SKS. Nah, kemudian buat yang bertanya, apa sih istilah revisi KRS? Nah, revisi KRS ini dilakukan jika terjadi bentrok jadwal antara satu mata kuliah dan mata kuliah yang lain, maka akan diajukan revisi KRS untuk penggantian jadwal dan kelasnya. Kemudian, ada juga pertanyaan tentang bagaimana cara untuk melihat IP atau IPK. Nah, caranya adalah untuk melihat IP, teman-teman cukup membuka tab Kartu Hasil Studi atau KHS dan juga membuka tab transkrip nilai untuk melihat jumlah IPK. Nah, tetapi jumlah IPK ini hanya bisa dilihat ketika teman-teman sudah melewati 2 atau lebih semester. Portal akademik ini adalah portal yang dibuat untuk mahasiswa Unri dalam mengakses info-info akademik termasuk status pembayaran dan juga hal lainnya. Terima kasih, semoga informasi ini dapat membantu teman-teman sekalian.